Salam dan bahagia, Bapak Ibu yang saya hormati. Kali ini kami akan menyampaikan demonstrasi konstekstual modul 1.4 berkaitan dengan segitiga restitusi. Perkenalkan, saya Suhardi, CGP Angkatan 7 Kabupaten Kayong Utara. Bapak Ibu yang saya hormati, segitiga restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Namun tujuan dari restitusi adalah menjadi orang yang berharga, nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Jadi mereka menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Segitiga restitusi ada beberapa langkah yang harus kita lalui. Yang pertama, kita bisa memulainya dengan menstabilkan identitas. Kita bisa mengajukan pernyataan kepada murid. Contohnya adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau kita juga bisa mengatakan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Kemudian langkah restitusi berikutnya kita bisa melalui validasi tindakan yang salah. Kita bisa mengajukan beberapa pertanyaan. Misalkan, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Atau kita bisa mengajukan pertanyaan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian langkah restitusi berikutnya, yaitu menanyakan keyakinan. Kita bisa bertanya kepada siswa, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kemudian kita juga bisa mengajukan, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini merupakan langkah segitiga restitusi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kali ini saya akan membuat sebuah skenario kasus berkaitan dengan pelaksanaan restitusi segitiga restitusi. Skenario kasus yang pertama. Ketika siswa kelas 5 sedang mengerjakan soal ulangan penilaian akhir semester atau PAS, saya melihat ada salah satu siswi yang mencontek. Dalam kesepakatan kelas 5, ada salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini semua warganya, yaitu jujur. Ini artinya bahwa semua warga kelas sepakat dan meyakini bahwa semua warganya harus jujur dalam menjalankan segala hal. Mencontek adalah salah satu tindakan yang tidak jujur atau bertentangan dengan salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini. Sebagai guru kelas, saya harus melaksanakan tindakan penyelesaian masalah tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Apa kabar Aulia? Baik, Pak. Aulia tahu kenapa Aulia Bapak panggil ke sini? Tidak tahu, Pak. Nah, tadi pada saat ulangan tema 1, Bapak melihat wajah Aulia itu ke kanan, ke kiri, lebih banyak melihat jawaban sifat. Apa betul itu Aulia? Betul, Pak. Aulia tahu perbuatan seperti itu tidak baik? Tahu, Pak. Nah, jadi Aulia, semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Nama juga manusia. Bapak pun sama. Tapi kalau Bapak boleh tahu kenapa Aulia bisa mencontek? Karena saya tidak belajar, Pak. Terus kenapa lagi sehingga Aulia mencontek? Karena saya main HP jadi kemahalan tidur. Nah,
Dengan Aulia mencontek, kira-kira kesepakatan kelas apa yang telah Aulia langgar? Kesepakatan harus jujur, Pak. Terus apa lagi? Karena saya tidak suka, jadi saya melanggar kesepakatan jujur, jadi saya tidak jujur. Nah, baik. Nah, menurut Aulia, kira-kira bagaimana cara Aulia supaya Aulia tidak mencontek lagi ke depannya? Belajar, menghindari HP dan TV, dan belajar lagi semuanya. Terus, kapan bisa Aulia lakukan? Melalui cara Baik, mantap ya. Bapak tunggu komitmen Aulia. Nah, menurut Aulia, kira-kira Aulia ingin menjadi siswa seperti apa ke depannya? jujur, Terus, jujur, apalagi kira-kiranya ke depannya Aulia ingin menjadi siswa seperti apa? ceria diri, belajar, Nah, tugas, dan menjadi anak yang berprestasi. baik ya, itu mantap. Kedepannya siswa luar biasa cita-cita Aulia ya. Bapak doakan semoga Aulia bisa melaksanakan komitmen atau rencana yang Aulia lakukan. Jadi bisa ya Aulia lakukan supaya Aulia tidak mencontek, siswa Aulia belajar, dan Aulia punya cita-cita yang luar biasa. Ingin siswa yang jujur dan berprestasi. Seperti itu kan Aulia? Iya, Pak. Baik Aulia ya, terima kasih Aulia udah datang ke ruangan Bapak. Jadi silakan Aulia masuk ke kelas untuk mengikuti ulangan berikutnya. Ya Aulia, Iya, Pak. kita tes dulu. Skenario kasus kedua. Ada salah satu siswi kelas 5 yang sering datang terlambat. Kesepakatan kelas 5. Nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini semua warganya, diantaranya yaitu komitmen dan disiplin. Komitmen ini artinya bahwa semua warga kelas sepakat dan meyakini bahwa semuanya harus komitmen dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan, serta disiplin dalam menjalankan segala hal. Sering datang terlambat adalah salah satu tindakan yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini, yaitu komitmen dan disiplin. Saya sebagai guru kelas harus melaksanakan tindakan penyelesaian masalah tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Apa kabar Amel? Baik, Pak. Amel tahu kenapa Amel Bapak panggil ke sini? Tidak tahu, Pak. Amel tadi datang ke sekolah jam berapa? Jam 7.30. Oh, jam 7.30. Amel tahu sekolah kita mulai belajar dan masuknya jam berapa? Jam 7. Nah, kira-kira Amel terlambat atau tidak? Terlambat. Amel kira-kira dengan datang jam 7.30 itu melakukan kesalahan atau tidak? Melakukan kesalahan. Nah, Amel melakukan kesalahan itu tidak apa-apa. Namanya juga manusia. Bapak pun juga pernah melakukan kesalahan. Dan Bapak pernah juga tidak datang ke sekolah tepat waktu. Namanya juga manusia, tetapi Bapak berupaya untuk memperbaiki. Tapi kalau Bapak boleh tahu, Mel, kenapa Amel datang terlambat ke sekolah? Membantu ibu membuat kue. Wah, mantap Amel, bantu orang tua. Jarang-jarang loh ada siswa yang mau bantu orang tuanya. Dan Amel bantu orang tuanya sehingga Amel datang terlambat. Mel, tetapi ada loh Mel, siswa yang lain itu dengan dia terlambat akhirnya dia tidak mau datang ke sekolah. Malah dia rugi. Tetapi Amel tetap datang ke sekolah meskipun terlambat sehingga Amel tidak rugi dengan bidang studi yang lain. Nah, menurut Amel, kesepakatan kelas apa yang Amel langgar dengan Amel terlambat datang ke sekolah? Komitmen dan kedisiplinan. Oh, komitmen dengan kedisiplinan. Kita pernah kan membuat kesepakatan kelas kita untuk ajaran baru pertama kali kita masuk di kelas. Nah, menurut Amel, kira-kira bagaimana cara Amel supaya Amel tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Tidur lebih awal, membantu ibu lebih cepat. Oh, begitu. Kira-kira kapan Amel bisa melakukannya? Malam ini, Pak. Oke, mantap ya. Nah, Mel, menurut Amel tuh ingin menjadi siswa seperti apa ke depannya?
lebih berkomitmen, lebih disiplin, lebih bertanggung jawab, dan menjadi siswa yang lebih baik lagi. Oke, mantap. Amel punya cita-cita dan harapan menjadi siswa yang lebih baik. Bapak tunggu ya, semoga Amel tetap bisa melaksanakan apa yang telah Amel lakukan tadi. Terima kasih Amel udah datang ke sini. Sekarang silakan Amel kembali ke kelas mengikuti pembelajaran seperti biasa. Terima kasih Amel. Kita tes dulu. Makasih. Saya senang sekali meskipun saya membuat kesalahan, tetapi saya tidak dihukum lagi karena Pak Suhardi mengarahkan saya untuk mencari solusi supaya saya tidak mencontek lagi dan menjadi anak yang baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Suhardi, meskipun saya membuat kesalahan, Bapak tidak langsung menghukum saya. Bapak mengarahkan saya untuk mencari solusi agar menjadi siswa yang lebih baik lagi.